Shalom. Sebelum kita beribadah, silakan perhatikan poin berikut. Yang pertama, tinggalkan semua aktivitas seperti bermain. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, siapkan hati dan pikiran. Yang keempat, ambil posisi duduk yang baik dan tenang. Selamat beribadah. Shalom anak-anak Tuhan yang imut dan cantik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak yakin adik-adik semua pasti dalam keadaan sehat dan luar biasa. Nah adik-adik, saat ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kakak ajak semua untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang menyertai kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah kami menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kasih Yesus adalah kasih yang manis dan indah. Ia lebih indah dari bunga di taman. Ia lebih tinggi dari langit. Ia lebih luas dari samudra. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan pujian untuk Tuhan. Kita katakan, kasih Yesus manis dan indah.
kasih Tuhan. Dengan kasih-Nya, Ia telah menjadikan kita seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dengan kasih-Nya, Ia telah menjadikan kita milik Tuhan. Dan tugas kita anak-anak Tuhan adalah menyerukan Injil-Nya dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan pujian untuk Tuhan. Aku seorang pemenang. Menang sebab Yesus telah menang. Salib Golgota tebus dosaku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kebangkitannya kalahkan maut. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Yesus telah menang, sukan Injilnya itu rinduku. Aku menang sebab Yesus telah menang, kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang, jadi anaknya surga milikku. Aku menang sebab Yesus telah menang, kemenangan terbesar. Shalom. Wah, kembali lagi nih bersama kakak. Ada yang masih ingat siapa namanya kakak? Karena kakak sudah lama gak muncul nih. Kira-kira ada yang masih ingat gak? Kakak ini siapa ya? Kok udah lama gak muncul? Ya, kakak adalah Kak Egi. Nah, kembali lagi dengan Kak Egi pada hari ini. Saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tadi kita sudah bernyanyi untuk Tuhan bahwa kasih Tuhan indah-indah, oh indah. Kasih Tuhan lebih tinggi, lebih luas, lebih dalam dari semuanya. Oleh sebab itu pada saat ini sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita sama-sama tunduk kepala, lipat tangan kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik dan teramat baik bagi kami, anak-anak sekolah minggu. Tadi kami sudah bernyanyi untuk Tuhan, tadi kami sudah bergerak untuk Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik, kasih Tuhan lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari gunung, dan lebih indah dari bunga di taman. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu sungguh sempurna kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kami, sehingga kami bisa mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Pasti minggu lalu adik-adik udah lihat kan, kakak bawa apa nih? Ya, ini adalah rumah dari keluarga yang tinggal di Sunem. Inilah rumah mereka, dan kira-kira di atas ini apa ya? Ya, ini adalah kamar yang mereka buat untuk teman mereka yang selalu datang ke rumah mereka. Siapa ya kira-kira? Ya, dia adalah Nabi Elisa. Ini adalah kamar yang mereka buat untuk Nabi Elisa. Jika Nabi Elisa datang ke rumah mereka, Nabi Elisa sudah mempunyai tempat, sudah mempunyai kamar disediakan oleh keluarga ini. Pada suatu saat Tuhan berfirman kepada Nabi Elisa. Tuhan mengatakan kepada Nabi Elisa bahwa di tempat itu akan terjadi kekeringan, akan terjadi kelaparan. Selama berapa tahun ya kira-kira?
Tuhan mengatakan bahwa akan terjadi selama 7 tahun. 7 tahun itu berapa lama ya kakak? Lama nggak ya? Ayo kita hitung sama-sama yuk. 7 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, ternyata 7 tahun itu banyaknya seperti ini. Kira-kira itu cepat atau lama ya? Itu adalah waktu yang sangat lama, waktu yang sangat panjang. Di sana akan terjadi kekeringan, di sana tidak akan ada tumbuh-tumbuhan, air-air tidak ada, tumbuh-tumbuhan itu mati, dan tidak ada makanan. Itu yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Elisa. Nah, setelah itu Nabi Elisa ingat, wah, saya harus pergi ke rumah sahabatku. Siapa sahabatnya? Kira-kira siapa ya sahabatnya? Siapa ya? Nah, sahabatnya Nabi Elisa ialah keluarga yang tinggal di Sunem. Nah ini mereka berdua suami istri. Dia datangi. Halo teman-temanku, halo sahabat-sahabatku. Elisa memberitahu kepada mereka bahwa mereka harus pergi dari tempat ini. Kenapa? Karena akan terjadi kekeringan, akan terjadi kelaparan di negeri ini. Jadi mereka harus siap-siap ya. Kalian harus siap-siap karena di sini akan terjadi kekeringan. Kalian akan kelaparan. Jadi kalian harus pindah. Oh iya, baik. Jadi Nabi Elisa pergi lagi. Nabi Elisa pergi dan mereka siap-siap. Mereka bertiga yang siap-siap dalam rumahnya. Ini ada anak mereka. Ayo kita siap-siap. Mereka bawa bungkus-bungkus pakaian mereka. Mereka ikat-ikat ternak mereka. Jadi mereka semua mempersiapkan apa yang harus mereka bawa. Dan pada saat itu sudah mulai ladang, sudah mulai kering. Wah, mereka harus cepat-cepat pergi. Mereka pergi. Nah, mereka pergi. Pada saat itu terjadi selama 7 tahun apa? Kekeringan. Lihat di sini, ladangnya kering, berwarna kuning semua, terbakar oleh matahari. Semua jadi kering, tidak ada makanan. Padi-padi tidak bertumbuh, gandum-gandum tidak bertumbuh, semuanya habis tidak bertumbuh. Tidak ada makanan, ternak-ternak mati, air-air tidak ada. Jadi mereka pergi kemana ya kira-kira? Ternyata keluarga Sunem itu mereka pergi ke Filistin. Mereka pergi ke sana untuk cari makanan, untuk tinggal di sana selama berapa? 7 tahun. Dan setelah 7 tahun itu apakah mereka tetap tinggal di Filistin? Tidak. Sama seperti kita adik-adik. Kalau misalnya kita pergi jauh, kita mau jalan-jalan, pasti kita rindu apa? Rindu rumah. Di rumah, aduh aku mama papa ayo cepat pulang. Aku pengen main sama robot-robot saya. Aku pengen main sama Barbie saya. Aku pengen main dengan teman-teman saya yang ada di sana. Begitu juga yang dialami oleh keluarga yang ada di Sunem ini, oleh keluarga yang pergi ke Filistin ini. Mereka sangat rindu dengan rumah. Jadi mereka datang pulang setelah lewat 7 tahun masa kelaparan, masa kekeringan. Mereka pulang. Mereka lihat di rumah mereka. Hah? Setelah mereka sampai di rumah mereka, ternyata rumah mereka adik-adik sudah ada yang nempati, sudah ada yang tinggal di sana. Mereka ini adalah orang-orang asing. Mereka nggak kenal, bukan saudara mereka, bukan teman-teman mereka, bukan sahabat mereka. Saat mereka tinggalkan rumah mereka, ada orang asing ternyata tinggal di rumah mereka. Mereka bilang, ini adalah rumah kami. Wah, orang asing bilang, enggak, ini adalah rumah kami. Kalian tidak bisa mengusir kami. Apa nih yang dilakukan oleh keluarga ini? Apakah mereka marah-marah? Tidak, ini rumah kami. Apakah mereka membenci orang asing ini? Atau apakah mereka ngajak berkelahi? Tidak adik-adik. Ternyata keluarga ini mereka pergi menghadap siapa? Menghadap raja pada waktu itu. Mereka pergi menghadap raja. Nah,
Kira-kira apa ya yang terjadi saat mereka menghadap pada raja? Nah, ternyata di sana juga ada seorang yang namanya Gehasi. Nah, orang ini memberitahukan kepada raja bahwa raja, keluarga ini adalah keluarga yang pernah ditolong oleh Nabi Elisa. Nabi Elisa, ya raja, di mana pada waktu itu anak mereka meninggal dan mereka memanggil Nabi Elisa. Nabi Elisa berdoa dan anak mereka hidup kembali. Raja bilang, oh iya kah, benarkah? Iya benar raja. Gehasi ini selalu memberitahukan kepada raja. Raja bilang, raja mengatakan, wah, kalian kembali lagi ke tempat ini. Lalu kenapa kalian datang kepada saya? Nah, pada waktu itu keluarga ini mengatakan, raja, tempat tinggal yang kami tempati ada orang asing. Mereka tinggal di rumah kami. Jadi kami harus bagaimana? Kami datang kepada raja untuk memohon, untuk meminta kepada raja, minta bantuan agar memberitahukan kepada orang asing itu bahwa rumah yang mereka tempati adalah rumah keluarga ini. Oh ya, baik, kata raja. Jadi raja menyuruh orang-orangnya untuk mengatakan kepada orang-orang asing ini bahwa rumah yang mereka tempati ini adalah rumahnya siapa? Keluarga Sunem. Keluarga yang senantiasa membantu Nabi Elisa, menolong Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa juga menolong mereka. Nah, dari sini, dari prajurit-prajurit yang dikirimkan oleh raja, orang-orang ini mereka juga pergi. Mereka pergi dan akhirnya yang tinggal di rumah itu siapa? Yang tinggal di rumah itu ada keluarga Sunem. Mereka kembali ke keluarga mereka, ke rumah mereka. Mereka kembali ke rumah mereka dan mendapati juga bahwa di sana sudah tidak ada terjadi kekeringan lagi, sudah tidak terjadi kelaparan lagi, tetapi di sana gandum sudah bertumbuh, padi-padi sudah hijau, hujan sudah turun, dan mereka sangat senang. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan kembali berwarna hijau, kembali bertumbuh dengan segar, bertumbuh dengan baik, sehingga mereka bisa memanen hasil tumbuh-tumbuhan dan mereka hidup tenang di rumah mereka. Nah, adik-adik, kira-kira dari cerita ini kita bisa belajar apa ya? Kakak kok cuma nunjukin ada Nabi Elisa, ada keluarga di Sunem, ada padi-padi yang kuning, padi yang hijau. Nah, dari cerita ini adik-adik kita belajar bahwa yang pertama, keluarga Sunem ini mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa itu disampaikan oleh Tuhan. Jadi itu adalah pesan dari Tuhan, sehingga Nabi Elisa menyampaikan kepada keluarga itu. Jadi mereka adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Mereka adalah keluarga yang percaya kepada firman Tuhan. Dan yang kedua, mereka itu sabar menunggu. Selama 7 tahun loh, mereka tidak pulang ke rumah mereka karena terjadi kelaparan, karena terjadi kekeringan. Mereka sangat sabar di Filistin dan menunggu setelah 7 tahun mereka kembali lagi ke rumah mereka. Yang ketiga apa nih? Yang ketiga, kita belajar dari keluarga Sunem ini, di saat rumah mereka ada orang asing yang tinggal, mereka tidak marah. Hei, itu rumah kami. Atau mereka juga tidak mengajak mereka berkelahi. Ayo kita berkelahi. Siapa yang menang dia yang dapat rumah. Tidak. Tapi mereka begitu sabar dan begitu mengasihi orang-orang itu. Mereka datang kepada raja, meminta pertolongan kepada raja. Mereka tahu pasti raja akan menolong mereka. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak sekolah minggu? Kita belajar dari keluarga yang dari Sunem ini. Kita harus percaya kepada firman Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan yang kedua, kita percaya bahwa meskipun kita
meninggalkan rumah kita, kita tetap akan diterima, akan kembali lagi ke rumah kita sendiri. Dan dari situ, kalaupun ada orang lain tinggal di rumah kita, kita tidak boleh marah. Kita harus datang, entah kita datang kepada orang tua kita, atau kita datang kepada guru kita untuk meminta pertolongan. Sama halnya dengan kita di sekolah. Kalau kita datang terlambat di sekolah, terus tempat duduk kita sudah ada yang tempati, tempat duduk kita sudah ada yang duduk duluan, kita tidak boleh marah. Hei, itu tempat duduk saya, kamu tidak boleh ambil. Dari kemarin-kemarin, udah lama saya duduk di tempat duduk itu. Jadi kamu tidak ada hak untuk ambil. Tidak, adik-adik ya. Kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh marah-marah kepada orang, tetapi kita harus datang kepada guru kita. Kalau kita di sekolah, ibu guru, bapak guru, boleh tidak tolong saya, karena tempat duduk saya diduduki oleh teman yang lain. Boleh tidak bapak dan ibu guru bantu saya? Jadi kita tidak perlu marah-marah di situ, tidak perlu adu kekuatan dengan orang itu, tidak perlu berkelahi dengan teman yang ambil tempat duduk kita. Begitu ya. Itu yang menjadi pelajaran bagi kita dan melalui kisah dari keluarga Sunem ini. Baik, itu saja yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang telah kami dengar bersama. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang turut pada perintah firman Tuhan. Kami bisa menjadi anak-anak yang sabar, dan juga kami bisa menjadi anak-anak yang senantiasa tidak marah-marah kepada teman-teman, dan kami bisa mencari jalan keluar melalui orang-orang sekitar kami, melalui keluarga kami, atau melalui guru-guru kami di saat kami ada di sekolah. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu ini, karena kami tidak mampu untuk melakukannya, tapi kami yakin Tuhan, Engkau akan memberikan kami kekuatan, Engkau akan memberikan kami kemampuan, sehingga kami dapat melakukan hal-hal yang seperti dilakukan oleh keluarga di Sunem. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.